1191 akan menyampaikan kampanye kami terkait pentingnya menghindari narkoba. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amelia Dewi dan teman-teman saya. Nama saya Yuwana Koyumo. Nama saya Agus Abe. Nama saya Karun Zaimu. Nama saya Sayyid Bapak. Sabar menyaksikan. Teman-teman sudah mengetahui apa itu narkoba. Namun saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai narkoba. Narkoba adalah zat cair atau gas dan dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara diminum, dihirup maupun disuntikan. Samping dari narkoba ialah merusak struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang, serta membuat kesembuhan secara fisik maupun psikologis. Saya akan jelaskan satu persatu dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman yang sintetis atau sintetis yang menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan, serta menimbulkan ketergantungan. Obat yang tergolong dalam narkotika ialah yang pertama opium, yang kedua ganja, yang ketiga morfin, yang keempat kokain, yang kelima heroin, dan yang keenam kanabis. Yang kedua psikotropika. Psikotropika adalah obat alami atau sintetis yang dapat merusak saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan psikologi. Obat-obat yang tergolong dalam psikotropika ialah satu sedatif atau beka, yang kedua mengada, yang ketiga vitamin, yang keempat ekstasi, yang kelima sabu-sabu, dan yang keenam LSD. Yang ketiga zat adiktif atau obat-obat yang terlarang. Zat adiktif atau obat-obat yang terlarang adalah bahan lain yang bukan narkotika, psikotropika, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologi ataupun fisik. Contoh lain dari zat adiktif ialah alkohol, rokok, dan kokain. Gejala awal itu diantaranya yang pertama berat badan yang menurun, buang air yang tidak menentu, sakit perut pun tidak menentu, dan terdapat bintik-bintik merah seperti mata digigit nyamuk, hilangnya minat bergaul, dan sukanya menyendiri. Baik, di sini ada beberapa cara narkoba masuk ke dalam tubuh, yaitu yang pertama ditelan, disedot, dihisap, dioleskan, dan disuntikan. Yang pertama ditelan. Obat narkoba akan masuk ke dalam mulut. Obat tersebut akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan. Yang kedua disedot. Narkoba memiliki gas seperti penggunaan lem. Gas yang mengandung zat pemabukan itu menurut ke dalam aliran darah yang ada di dalam hidung. Yang ketiga dihisap. Narkoba ini seperti rokok, zat atau asap akan masuk ke dalam kantung udara yang ada di dalam paru-paru dan akan diserap oleh pembuluh-pembuluh rambut atau kapiler di dalam aliran darah. Yang keempat dioleskan. Narkoba ini dioleskan di atas kulit. Narkoba ini akan merasuk ke dalam pori-pori kulit, ke dalam pembuluh darah rambut, dan akhirnya ke aliran darah. Yang kelima disuntikan. Narkoba ini disuntikan ke dalam tubuh dengan cara melukai tubuh dengan jarum untuk mencapai aliran darah. Yang berikutnya kita akan bahas tentang dampak negatif narkoba bagi orang yang mengkonsumsinya. Yang pertama, dampak negatif terhadap fisik. Nah, dampak negatif terhadap fisik ini ada 3 bagian. Yang pertama, kerusakan organ seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Yang kedua, ada gejala putus obat, dan juga yang ketiga, tertular penyakit berbahaya, hepatitis, dan HIV. Dampak negatif yang kedua adalah terhadap psikis. Biasanya dampak ini ditandai dengan adanya rasa takut, halusinasi, agresif, mudah curiga, menutup diri, mudah tersinggung, asuh tak asuh, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang ketiga terhadap kehidupan sosial. Biasanya ditandai dengan seorang bertindak membolos, berbohong, kemudian presentasi menurun, mencuri, merampok, mengganggu kestabilan pekerjaan, dan lain-lain. Dampak negatif narkoba yang keempat yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu dampak pada
kemudian uang terbuang percuma, kemudian jika sudah ketentuan biaya perawatan mahal, dan pada akhirnya bangkrut. Kemudian orang yang sudah kecanduan narkoba, kinerjanya tidak akan bagus lagi, sehingga kemungkinan akan dipecat, sehingga akan menjadi pengangguran. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor lingkungan. Hubungan tidak harmonis dengan keluarga, lingkungan rawan narkoba, kurangnya kontrol, tekanan kelompok sebaya, dirayu, dipaksa, bahkan dibujuk. Yang kedua, faktor individu. Keinginan coba-coba, ingin diterima, ikut tren, cari kenikmatan sesaat, rasa ingin tahu, caper atau sensasi, dan ikut tokoh idola. Yang ketiga adalah faktor zat atau obat, menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis dan mudah didapat. Untuk itu, tinggalkan nafsa dan gapai impian besarmu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan cara menghindar dari narkoba. Yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari rasa penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya. Yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik, jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahguna narkoba tergolong berat, ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat. Yang keempat, hindari pergaulan malam, lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan data-data terkait peningkatan kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2022 dan 2021. Terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022 sebesar 0,15% hingga mencapai 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa. Teman-teman bisa bayangkan begitu banyak jiwa yang sudah menyalahgunakan narkoba, bagaimana dengan dampak buruk yang mereka alami baik bagi diri mereka sendiri ataupun baik bagi diri kita. Nah, dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 11,1% dengan jumlah kasus 766 kasus. Jika penyalahgunaan terus-menerus dilakukan, bagaimana dengan nasib bangsa ini? Apakah bangsa Indonesia mau memiliki generasi yang tidak bermutu? Apakah bangsa Indonesia mau meningkatkan tingkat kriminalitas? Atau bahkan bangsa Indonesia mau hancur? Untuk itu, kita sebagai generasi bangsa adalah calon pemimpin. Oleh karena itu, kita harus berani katakan tidak pada narkoba. Generasi muda berani katakan tidak pada narkoba.